Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa kembali dalam Rema, Renungan Masa Advent. Renungan ini disadur dari Renungan Natal dari Christianity Today, Masa untuk Takjub. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini dengan tema Cakrawala Peristiwa Advent yang terambil dari Mazmur nomor 110. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Tentaramu siap sedia untuk maju pada hari pertempuranmu. Berhiaskan kekudusan. Ketika fajar masih dalam kandungan, embun kemudaanmu sudah menjadi milikmu. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan kepala-kepala di atas bumi yang luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Saya pernah mendengar seseorang mengklaim bahwa jika Anda dapat memasuki suatu lubang hitam dan mencapai cakrawala peristiwa, Anda akan melihat masa lalu dan masa depan secara bersamaan. Saya masih belum berhasil memahaminya. Saya bukan fisikawan, tetapi saya mengerti bagaimana rasanya menatap masa lalu saya atau mencoba melihat masa depan saya. Biasanya, hal ini menimbulkan masalah. Melihat ke masa lalu seringkali menimbulkan penyesalan, rasa malu, atau depresi tentang apa yang telah terjadi dan tidak dapat diubah. Menatap masa depan seringkali menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, atau kecemasan tentang apa yang mungkin terjadi. Menurut saya, itu disebabkan karena pandangan saya terpusat hanya pada diri sendiri. Sebaliknya, Kristus memanggil kita keluar dari diri kita untuk memandang kepadanya. Selama masa Advent, kita diundang untuk melihat ke masa lalu, pada apa yang telah Kristus lakukan, dan juga ke masa depan, pada pengharapan tentang apa yang akan Dia lakukan saat Dia datang kembali. Daud mengarahkan pandangannya kepada Kristus saat menulis Mazmur 110. Dalam baris-baris awal, Tuhan berbicara kepada seorang yang dipanggil Daud, Tuanku. Dengan kata lain, Tuhan sedang berbicara kepada raja dari Raja Daud. Raja segala raja ini adalah juru selamat kita, Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 34-36. Mazmur ini melukiskan gambaran Kristus sebagai pemenang atas musuh-musuh Allah, penguasa atas bangsa-bangsa, pribadi yang kuat, cemerlang, dan adil. Seolah gambaran itu belum cukup luar biasa, Mazmur tersebut menambahkan lapisan lain pada gambaran itu. Kristus juga adalah imam menurut Melkisedek. Penulis kitab Ibrani menjelaskan mengapa hal ini penting. Ia, Melkisedek, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ibrani 7 ayat 3. Kristus adalah imam yang kekal, tidak seperti imam-imam Lewi di perjanjian lama, seorang pengantara, pendoa syafaat, dan pembela yang sempurna dan berkelanjutan antara Allah dengan umatnya. Dalam puisi ini Daud mengajak kita memusatkan pikiran, perasaan, dan keinginan kita pada visi tentang Yesus Kristus, Sang Raja sekaligus Imam. Ketika kita melihat ke masa lalu dan menyaksikan kelahiran, kehidupan, penderitaan, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Kristus,
kita ditarik keluar dari penyesalan, rasa malu, dan depresi kita. Kristus adalah Raja. Dia memiliki kuasa untuk memastikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada kita atau oleh kita yang tidak akan digunakan Allah untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Kristus adalah imam kita. Segala rasa malu dan rasa bersalah kita telah ditanggung di kayu salib. Lebih dari itu, Kristus telah menaklukkan maut, dan Roh Kudus yang menghidupkan Kristus tinggal di dalam kita, memberikan kita kehidupan baru dan pengharapan untuk masa depan. Kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan kita akan ditempatkan pada perspektif yang tepat saat kita memandang kepada Kristus dan mengingat sebagaimana Dia datang. Dia akan kembali untuk menghancurkan kejahatan, menegakkan keadilan, dan menyelamatkan umat-Nya. Untuk sebuah mazmur yang penuh dengan gambaran kekerasan, musuh dijadikan tumpuan kaki, raja-raja hancur, mayat-mayat memenuhi bangsa-bangsa, Daud mengakhirinya dengan nada yang sangat tenang. Di tengah penghakiman terhadap bangsa-bangsa, sang raja, imam, berhenti untuk beristirahat. Gambaran terakhir yang dilukiskan Daud bagi kita adalah tentang Kristus yang berhenti sejenak untuk minum air yang sejuk dan menyegarkan dari sungai. Lalu ia mengangkat kepalanya di dalam ayat yang ketujuh. Dia berhenti menunjukkan bahwa akhir dari segala sesuatu belum tiba bagi kita. Kita berada di momen kita saat ini, cakrawala peristiwa jika Anda mau menyebutnya, di antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedua. Alih-alih terobsesi menatap masa lalu atau masa depan kita sendiri, melalui mazmur ini, Kristus mengundang kita agar memandangnya untuk menemukan pengampunan, identitas, kedamaian, keamanan, dan pengharapan atas apa yang telah Dia lakukan bagi kita di masa lalu dan atas apa yang akan Dia lakukan saat Dia datang kembali di masa depan untuk menegakkan pemerintahannya sebagai imam dan raja sekali untuk selamanya. Terima kasih telah mendengarkan renungan hari ini.